Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yan Yoslan Dukati. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirwacana Sumba, program studi teknik informatika, mahasiswa semester 4. Jadi dalam video kali ini saya akan mensimulasikan perangkat menggunakan virtual LAN atau VLAN, Virtual Local Area Network. Jadi di sini saya akan mensimulasikan perangkat di mana saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memberikan simulasi pada bagaimana membuatkan perangkat jaringannya seperti apa tentang VLAN. Jadi untuk itu kita masuk saja pada aplikasinya seperti ini. Jadi di sini adalah lembar data kita. Jadi saya gunakan yang router di sini, lalu saya tambahkan switch lagi. Saya pakai yang switch 295024 yang portnya 24. Lalu setelah itu saya masukkan PC sebanyak 5 buah mungkin seperti ini. Ya. Nah, setelah itu saya berikan atau sambungkan kabelnya. Di sini saya sudah membuatkan perangkatnya dan kabelnya kita sudah setting seperti itu, dan semuanya sudah tersambung. Maka selanjutnya kita mau buat virtual LAN-nya bagaimana, atau VLAN-nya seperti apa, atau kita mau bagi jaringannya seperti apa. Jadi di sini dengan PC yang 5 ini saya akan membuatkan 3 membagi jaringan dalam 3 kelompok. Jadi mungkin saya akan memberikan tanda saja. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini mungkin ini untuk VLAN ruangan A seperti itu. Saya kasih nama saja ruangan A. Nah, setelah itu di sini saya kasih masuk VLAN untuk ruangan B. Nah, setelah itu di sini saya kasih masuk VLAN 3-nya untuk ruangan C seperti ini. Oke. Jadi di sini kita sudah ada gambaran. Dalam simulasi ini kita mau bagi berapa jaringan seperti itu. Jadi di sini masih ada tanda warna merah untuk langkah paling pertama itu kita membuatkan sebuah jaringan atau kita ingin membagi jaringan. Kita lihat dulu port yang mana yang masih yang warna merah. Jadi kalau masih tanda warna merah seperti ini, itu menandakan bahwa port ini masih mati dan belum hidup. Jadi perlu kita konfigurasi router ini supaya dia bisa hidup. Portnya bisa hidup supaya untuk langkah pembagian jaringannya kita bisa lakukan di dalam switch ini melalui 5 buah PC ini. Langkah paling pertama untuk kita menghidupkan port ini, jadi kita lihat dulu port yang tersambung ini di switch. Untuk yang sambung ke dari router ke switch itu dia dari fast Ethernet 0 garing 0. Jadi kita sudah ingat itu. Jadi setelah itu kita masuk ke router, lalu kita ke command line interface atau CLI. Nah, di perintah ini kita
tekan saja no, lalu kita klik enable, lalu kita configure terminal atau configure seperti ini bisa. Lalu kita masuk ke interface FA atau fast ethernet 0 garing 0. Setelah itu kita masukkan perintah no shutdown atau no shutdown untuk menghidupkan port yang mati. Setelah itu kita exit saja atau keluar. Oke. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi warna hijau. Dan itu menandakan bahwa port ini kita sudah kasih hidup seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke switch untuk membuatkan VLAN-nya atau kita ingin membagi jaringan. Jadi kita masuk ke dalam switch, lalu kita di sini kita coba show VLAN atau kita mengecek dulu VLAN apa saja yang sudah ada secara default di dalam switch ini. Lalu nah di sini sudah ada satu VLAN, nomor 1 VLAN 1 itu default. Jadi untuk yang aktif itu ada fast ethernet 1 sampai fast ethernet 24 di sini. Oke. Setelah itu kita lanjut saja ke configure terminal. Lalu di sini kita sudah berada di mode config. Jadi kita langsung saja pada pembuatan atau pembagian jaringan. Jadi VLAN 1 VLAN 1, lalu VLAN 1 kan secara default dia. Jadi kita kasih masuk di VLAN 2. Nah, VLAN 2 ini kita kasih nama name sesuai ini ruangan A, lalu setelah itu kita buat lagi untuk VLAN yang ketiga dengan nama name ruangan B. Lalu kita buat lagi untuk VLAN 4 dengan nama ruangan C. Oke, seperti ini. Lalu kita exit saja, exit keluar dari global config. Lalu kita coba show VLAN. Kita pakai perintah show VLAN untuk mengecek apakah yang kita sudah buat dia terbaca atau tidak. Oke, di sini VLAN satunya tadi yang default, sedangkan ini VLAN 2. VLAN 2 kita bagi dia menjadi ruangan A. Kita kasih nama ruangan A, lalu statusnya aktif. Demikian juga ruangan 3 dengan nama VLAN 3 dengan nama ruangan B, lalu dengan status aktif. Lalu untuk VLAN 4 juga ruangan C dengan status aktif. Namun di dalam sini belum ketahui dia menggunakan fast ethernet yang mana dari 24 port yang ini. Fast ethernet ini dari 0/1 sampai fast ethernet 0/24. Nah, untuk itu kita lanjut bagaimana kita cara membuatkan dia punya fast ethernet. Kita membagi dia punya fast ethernet yang digunakan oleh setiap VLAN atau dalam setiap ruangan. Maka di sini kita configure terminal, kita membagi port yang ada di dalam sini dengan menggunakan range FA 0/1 sampai 8 mungkin untuk. Jadi ini kita bagi port untuk setiap ruangan asal menggunakan perintah switch port mode akses lalu switch port akses untuk VLAN 2. Jadi Ethernet 0/1 sampai 8 ini
itu saya gunakan atau saya bagi di VLAN untuk VLAN 2 dengan nama ruangan A. Lalu setelah itu kita bagi lagi untuk ruangan B atau VLAN 3. Jadi interface VLAN FA 0/8 kan sudah. Jadi kita lanjut di 0/9. Jadi 0/9 sampai 16 mungkin. Lalu kita menggunakan perintah switch port mau diakses. Lalu kita switch port akses VLAN 3. Oke. Lalu kita interface range FA 0/17 sampai 24. Jadi di sini tadi baru 0/9 sampai 16. Jadi di sini kita lanjut 17 sampai 24. Oke. Lalu kita singkat saja SW switch port mau diakses seperti ini. Lalu switch port akses VLAN 4. Nah, setelah itu kita keluar saja. Nah, kita coba show VLAN atau melihat di dalam switch ini dia menjalankan VLAN apa saja. Nah, dan ternyata di sini kita sudah membagi jaringan. Ruangan A dia dari pas Ethernet 0 sampai pas Ethernet 8 dengan status aktif. Lalu untuk VLAN 3 ruangan B dia status aktif. Untuk pas Ethernet atau port yang digunakan dia dari pas Ethernet 0/9 sampai pas Ethernet 0/16. Lalu kita lihat lagi untuk port atau VLAN 4 dia menggunakan nama ruangan C dengan status aktif. Lalu dia menggunakan port pas Ethernet 0/17 sampai pas Ethernet 0/24. Dengan perintah-perintah ini yang kita masukkan, secara otomatis kita sudah membagi jaringan bahwa untuk ruangan A ini dia sudah menggunakan port dari port 1 sampai 8, sedangkan untuk ruangan B dia menggunakan port mulai dari port 9 sampai port yang ke-16, sedangkan untuk yang ruangan C ini dia menggunakan port dari 17 sampai port yang ke-24. Nah, sampai di sini itu sudah selesai kita membagi jaringan. Jadi kita sudah berhasil membuat tiga VLAN atau membagi jaringan itu dalam 3 ruangan dengan kita membatasi untuk ruangan A dengan ruangan B juga ruangan C, kita saling membatasi dengan ruang lingkupnya tersendiri. Jadi setelah itu kita coba memasukkan IP configuration dari setiap PC. Di sini saya menggunakan 192.168 10 atau 2.1 seperti ini. Di sini juga saya memberikan IP configuration-nya ASA 92.168 2.2. Oke. Di sini berikan IP configuration-nya ASA 92.168 3.1. Oke. Di sini juga kita berikan IP configuration 192.168 4.1. Oke. Lalu di sini kita
saya kasih masuk IP konfigurasinya 192.168.4.2. Oke. Nah, 5 PC ini dalam ruangan yang berbeda, kita sudah setting untuk IP konfigurasi. Lalu kita coba misalnya dari sini coba mengirim data dari PC ini ke PC yang ini. Jadi kita coba masuk dari PC ini, kita ke command prompt, lalu kita tes ping atau kita coba memasukkan IP configuration dari PC 1 yang ini dalam jaringan atau di dalam satu ruangan, dalam ruangan A. Jadi 192.1.2. Oke. Nah, sini kita akan melihat request timeout. Lalu kita coba tes ping. Kita ping 192.168.2.2. Dari PC sini ke PC yang ini dia coba tes ping, apakah dia connect atau tidak, apakah dia reply atau tidak. Jadi ketika PC ini mengirimkan data di sini, ketika ada pemberitahuan bahwa dia reply, berarti dia bisa mengirimkan data dalam satu ruangan, karena dia berada dalam satu VLAN yang sama atau virtual local area network yang sama, di mana dia berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, sedangkan bagaimana dia PC dari ruangan A ini dia mengirimkan data ke PC yang berada di ruangan B ini, sedangkan dia berada dalam virtual yang berbeda atau ruangan yang berbeda atau pula jaringan yang berbeda. Nah, kita coba cek IP configuration yang ada pada ruangan B ini. Nah, ternyata dia punya IP configuration itu 192.168.3.1. Nah, kita coba mengirimkan data dari sini atau kita coba tes ping. Jadi kita ketik ping, lalu kita masukkan IP configuration 192.168.3.1, lalu kita enter. Nah, kalau timeout, jadi dia tidak bisa mengirimkan data, request timeout. Jadi dia tidak bisa, kekurangan dari membuatkan atau kekurangan dari VLAN ini memang dia tidak bisa membagi data dari jaringan yang berbeda ke jaringan yang berbeda, karena jaringan A ini dia tidak mengenal jaringan yang di sebelahnya. Begitu pula jika jaringan dari sini ingin mengirim data ke PC yang di sini di ruangan yang berbeda atau di jaringan yang berbeda. Kita coba cek IP configuration dari sini. Ternyata IP configuration-nya 192.168.4.2. Nah, ketika kita coba mengirimkan data dari sini, kita coba tes ping seperti ini. Seharusnya dia juga tidak jadi. Jadi kita coba ping 192.168.4.2. Oke, kita coba. Seharusnya dia juga tidak jadi karena mereka berada dalam ruangan yang berbeda dan juga jaringan yang berbeda. Request timeout. Jadi berarti dia tidak bisa mengirimkan data. Dia tidak bisa mengirimkan data dari ruangan yang ini ke ruangan sini dan ruangan yang ini juga ke sini. Begitupun sebaliknya. Misalnya dari ruangan sini ingin mengirimkan data ke ruangan B, maka secara otomatis tidak bisa juga karena mereka berada di luar jaringan yang berbeda. Sedangkan jika kita ingin mengirimkan data secara terpaksa, seharusnya kita menghubungkan kabel. Misalnya dari PC ini, dua ruangan ini, kita sambungkan kabel ke ruangan C seperti ini untuk bisa mengirimkan data secara langsung. Nah, jadi untuk membagi ruangan atau VLAN seperti ini, jadi ini hanya cukup untuk dalam
satu VLAN saja atau dia dalam satu jaringan saja. Nah, sedangkan untuk keluar jaringan memang tidak bisa, karena kita harus membuatkan kabel secara langsung atau menyambungkan kabel satu persatu secara langsung baru, atau menghubungkan PC ini dengan PC yang di ruangan sebelahnya baru bisa mengirimkan data. Akan tetapi ada solusi lain yang harus kita pakai sebenarnya, tapi dalam video kali ini cukup untuk penjelasan saya sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.